Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menganalisis dan menyusun anggaran produksi. Kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Apa sih itu anggaran produksi? Anggaran produksi adalah anggaran yang berisi perkiraan jumlah produk yang akan diproduksi oleh perusahaan pada masa yang akan datang. Jadi setelah kita menyusun anggaran penjualan, kita tetapkan berapa banyak yang mau kita jual. Langkah selanjutnya kita susun anggaran produksi, yaitu berisi perkiraan jumlah produk yang akan diproduksi. Informasi apa saja yang akan digunakan untuk menyusun anggaran produksi? Yang pertama, informasi yang dibutuhkan adalah rencana penjualan. Tentu saja kita harus tahu berapa banyak yang akan kita jual, sehingga kita bisa memprediksi atau memperkirakan berapa banyak yang akan kita produksi. Nah, rencana penjualan ini kita ambilkan tentu saja dari anggaran penjualan yang sudah kita susun sebelumnya. Kemudian, yang kedua adalah kebijaksanaan produksi. Nah, kebijaksanaan produksi ini nanti akan ada 3 jenis metode. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Dan yang ketiga, kita tetapkan periode produksi. Periodenya bisa tahunan, bisa bulanan, bisa semesteran, triwulanan, kuartalan, dan lain sebagainya. Nah, untuk kebijakan penyusunan anggaran produksi dibagi menjadi 3 metode. Metode yang pertama adalah kebijakan yang mengutamakan stabilitas produksi. Artinya, produksi setiap periodenya diasumsikan konstan atau tetap, stabilitas produksi. Jadi produksinya yang stabil setiap periode, gitu ya. Kemudian metode yang kedua adalah kebijakan yang mengutamakan stabilitas persediaan. Nah, kalau tadi stabilitas produksi, sekarang stabilitas persediaan, artinya persediaan yang dimiliki oleh perusahaan dibuat atau diasumsikan konstan, tetap sama setiap periodenya. Atau yang ketiga adalah kebijakan kombinasi. Kebijakan kombinasi itu adalah tingkat produksi maupun tingkat persediaan tidak sama setiap periodenya, atau kita asumsikan berfluktuasi, berubah-ubah, baik itu produksi maupun persediaannya. Bagaimana cara menentukan jumlah berapa banyak yang harus diproduksi? Rumusnya adalah rencana penjualan berasal dari anggaran penjualan ditambahkan dengan persediaan akhir perusahaan di akhir periode dikurangi dengan persediaan awal. Itulah jumlah yang harus diproduksi. Oke, kita masuk ke contoh penyusunan anggaran produksi. Misalnya diketahui PT XXX memiliki rencana penjualan tahun 2020 secara total sebanyak 20.000 per unit dengan asumsi masing-masing triwulannya sama. Jadi karena triwulan dalam 1 tahun itu ada 4, berarti nanti 20.000 rencana penjualan ini kita bagi menjadi 4, gitu ya. Perusahaan menetapkan persediaan awal sebanyak 5.000 unit, sedangkan persediaan akhirnya sebanyak 7.500 unit. Pertanyaannya, Anda diminta untuk membuat anggaran produksi untuk tahun 2020 secara triwulanan, periodenya triwulanan, dengan menggunakan yang pertama, kebijakan stabilitas produksi. Saya akan bahas dulu metode yang pertama, yaitu stabilitas produksi. Oke, langkahnya, kita masuk ke langkah yang pertama. Hitung rencana produksi tahunan dengan memasukkan informasi yang ada. Tadi informasinya harus ada rencana penjualan, harus ada persediaan akhir, harus ada persediaan awal, serta periodenya. Nah, tadi diketahui selama 1 tahun perusahaan akan menjual sebanyak 20.000 unit dengan jumlah persediaan akhir adalah 7.500, sehingga 20.000 ditambah dengan 7.500, 27.500 dikurangi dengan persediaan awalnya sebanyak 5.000, berarti
27.500 dikurangi dengan 5.000, sehingga dalam 1 tahun perusahaan akan memproduksi sebanyak 22.500. Sampai di sini paham ya? Yang kedua adalah kita tentukan kebijakannya. Kebijakannya adalah kebijakan stabilitas produksi, artinya tingkat produksinya sama setiap periode. Karena ini dibuat secara triwulanan, maka rencana produksi tahunannya yang sebesar tadi 22.500 kita bagi dengan 4. Dalam 1 tahun kan ada 4 triwulan, sehingga setiap triwulannya perusahaan harus memproduksi sebanyak 5.625. Paham ya? Sampai di sini dibagi 4 karena dia periodenya triwulanan. Kalau bulanan berarti dibagi 12. Kalau kuartalan berarti dibagi 3. Kalau semesteran berarti dibagi 2. Oke. Kemudian langkah yang ketiga adalah membuat anggaran produksi secara triwulanan, periode triwulanan berdasarkan informasi yang tersedia. Oke, caranya yang pertama kita masukkan rencana penjualan. Tadi rencana penjualannya adalah 20.000 dalam 1 tahun. Dibuat dalam triwulanan berarti 20.000 dibagi 4. Nah, setiap triwulannya perusahaan berencana akan menjual sebanyak 5.000 unit. Sebentar. 5.000 unit. Kemudian kita totalnya adalah 20.000. Harus sama dengan ini ya. Kemudian kita masukkan persediaan akhir. Nah, namanya saja persediaan akhir, berarti ada di triwulan keempat sebanyak 7.500. Kemudian informasi selanjutnya ada yang namanya persediaan awal. Namanya awal berarti di TW 1 dong, pasti 5.000. Kemudian rencana produksinya kan kita sudah tahu nih. Per triwulannya 22.500 dibagi 4 adalah 5.625. Nah, ini kita masukkan angka ini. Rencana produksi per triwulannya adalah 5.625. Setiap triwulannya sama karena dia kebijakannya adalah stabilitas produksi. Oke. Kemudian ini kita sum dulu ya. Nah, caranya kita mulai dari triwulan keempat. 5.000 ditambahkan dengan 7.500. 5 ditambah 7.500 totalnya adalah 12.500. Nah, berapa banyak persediaan awalnya? Tadi kan barang tersedia untuk dijual dikurangi ini sama dengan 5.625. Sekarang dibalik, 12.500 dikurangi berapa sama dengan 5.625. Jadi ini tinggal kita kurangi dengan ini saja. Sisanya adalah 6.875. Paham ya sampai di sini? Oke, kalau kita sudah mengisi triwulan keempat, kita lanjut ke triwulan yang ketiga. Caranya bagaimana? Persediaan awal di triwulan keempat menjadi persediaan akhir di triwulan ketiga. Kita tinggal copy paste saja. Sudah, caranya sama, 5.000 ditambah 6.875, kemudian 11.875 kita kurangi dengan 5.625. Paham ya? Sama caranya triwulan kedua juga seperti itu. Persediaan awal triwulan ketiga sama dengan persediaan akhir triwulan kedua, sehingga 5.000 ditambah 6.250 kemudian 11.250 dikurangi dengan 5.625. Lakukan hal yang sama untuk triwulan 1, berarti ini sama dengan 5.625, sehingga 5.000 ditambah 5.625 10.625 dikurangi 5.000 pasti hasilnya adalah 5.625. Kemudian totalnya, secara total tadi triwulan persediaan akhirnya adalah 7.500 dan persediaan awalnya adalah 5.000. Pasti di sini ini ditambah ini. Ya, nilai ini
sama nilainya dengan ini. Kebijakan stabilitas produksi, adakah yang mau ditanyakan?